Siapa sangka kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora malah mengungkap tabir lain. Kasus Mario Dandi membuka fakta soal ketidakwajaran harta kekayaan yang dimiliki sang ayah Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan pejabat Ditjen Pajak. Hal ini terungkap dari sejumlah konten yang diunggah oleh Mario Dandi ke media sosial. Dalam konten tersebut, Mario Dandi memamerkan sejumlah kendaraan mewah, mulai dari motor hingga mobil yang tentunya berharga fantastis. Tak cukup sampai di sini, muncul informasi soal keberadaan sejumlah properti mewah milik Rafael di beberapa wilayah. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan, terlebih Rafael merupakan ASN Eselon 3. Jumlah harta kekayaannya pun nyaris sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan lebih banyak 4 kali lipat dari sang atasan Dirjen Pajak Kemenko Suryo Utomo. Ulah Mario Dandi ini pun sampai membuat sang ayah dicopot dari jabatannya dan harus melakukan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejumlah petinggi negara pun sampai harus angkat bicara. Tentu saja pemeriksaan terhadap Rafael berbuntut panjang hingga muncul informasi soal adanya geng ASN tajir di Kementerian Keuangan. Mereka disebut melakukan cara untuk menyamarkan harta kekayaan agar tak ketahuan. Berawal dari ulah sang anak, Rafael Aluntri Sambodo kini harus disibukkan dengan berbagai pemeriksaan oleh pihak berwenang terkait harta kekayaannya. Rafael diminta untuk melakukan klarifikasi terkait asal-muasal hartanya yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN Eselon 3. Kecurigaan terhadap harta kekayaan Rafael ini sebenarnya sudah terendus sejak lama oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun, laporan dari PPATK ini tidak kunjung ditindaklanjuti oleh KPK. Rafael Aluntri Sambodo dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2021 memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Adapun harta paling banyak yang dimiliki Rafael berasal dari tanah dan bangunan yang totalnya mencapai 51 miliar rupiah. Namun dalam LHKPN tersebut tak dituliskan sejumlah kendaraan yang kerap muncul dalam konten media sosial sang anak Mario Dandi, termasuk Jeep Rubicon yang dipakai Dandi saat peristiwa penganiayaan terhadap David Ozora. Tercatat hanya 2 kendaraan roda 4 yang dituliskan dalam LHKPN, yakni mobil Toyota Camry 2008 dan mobil Toyota Kijang tahun 2018. PPATK menyatakan pihaknya mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun. Hasil analisa PPATK ini pun telah disampaikan kepada KPK pada 2012 silam. Tak hanya kepada KPK, PPATK juga mengirimkan dugaan transaksi ganjil Rafael ini ke Kejaksaan dan Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan. Hal ini juga dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya. Dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Yang 2013 PPATK sudah mengirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses dapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tua. Ini bukan karena kita benci, bukan karena dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. KPK kemudian mengundang Rafael untuk melakukan klarifikasi terkait harta kekayaannya pada Rabu 1 Maret 2023. Rafael menjalani klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK selama 9 jam. Seusai pemeriksaan, Rafael memilih untuk tak banyak bicara soal klarifikasi harta kekayaannya. KPK lantas mengungkapkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Rafael, termasuk kepemilikan Jeep Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi. Minggu lalu gitu, tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan.
STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan, ini nama-nama ini pegawai siapa sih gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenq untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Jeep Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi disebut bukan atas nama Rafael Aluntri Sambodo, namun atas nama Ahmad Saifuddin yang tinggal di sebuah gang sempit di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tentu, publik pun tak percaya. Dari pengakuan ketua RT setempat, Ahmad Saifuddin bekerja sebagai cleaning service dan tinggal di sebuah kontrakan. Bahkan, Ahmad Saifuddin termasuk dalam penerima BLT pemerintah. Belum pernah. Belum Ya, pernah. Yang dibawa motor butut aja. Sepeda motor roda 2 ya kan, gitu. Jadi gimana mau punya mobil ya, kerjanya juga nggak gitu kan, kasihan. Jadi katakanlah ekonominya bisa dibilang Ekonomi dia bilang pas-pasan lah itu aja. Makanya keluarganya taruh di kampung, dia berjuang di sini dari naksir di Jakarta itu, ya kan. Sekarang logikanya punya mobil dari mana, ya kan? Ngontrak dulu tuh masih zaman 300.000 per bulan. Ya. Itu loh. Kontrak. dan dari akses juga nggak memungkinkan juga ya Untuk Pak? mau masuk mobil ya. Iya, Saya iya. sih kayaknya nama Ahmad Saifuddin ini dipakai untuk kepemilikan mobil tersebut. Salah gunakan lah, yang jelas begitu. Makanya saya juga mau menghubungin ini, ada apa dengan Ahmad Saifuddin kan harus pertanyaan gitu kan, tanya kan. Nah, apakah ada hubungan keluarga juga betul? dengan Pak Rafael? Apakah ada sesuatu? Apakah memang Ahmad Saifuddin itu tidak mengetahui kalau namanya Ahmad Saifuddin itu dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk memiliki sebuah unit mobil Rubicon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.